Sementara itu, di balik pertarungan antara Ji-won dan Judges Virtus, kita dipindahkan ke scene di mana Mark berada. Secara tidak langsung, Mark membuat bahwa semua ini terjadi. Dialah yang melaporkan kejadian ini pada Hakim Virtus. Dia menyesal. Dia berkata, ini bukan salahku. Kalau ketua tim Lina tidak ikut campur sejak awal, semua ini tidak akan terjadi, ucap Mark yang membayangkan Lina sudah habis oleh Virtus. Dan di sana terdengar beberapa kali ledakan, bahkan Mark pun benar-benar terguncang dengan hal itu. Mark benar-benar berpikir, ini bukan salahku, dan dar, ledakan terjadi di depan matanya. Dia berkata dalam hatinya, sebenarnya apa yang terjadi di sana? Kenapa ada serangan seperti ini? Apakah ini teroris atau jangan-jangan mereka ledakan ini? Jangan bilang, ucap Mark. Di sana kita dipindahkan lagi ke Ji-won yang sudah melukai Hakim Virtus. Topengnya terlepas di sana. Virtus menutupi mukanya dengan tangan. Dia benar-benar kesal dengan kejadian ini. Dia melihat Ji-won dengan marah. Sementara itu, orang yang sebelumnya mencoba menahan Hakim Virtus telah terkapar di sana. Ini sungguh bukan lelucon, ucap Ji-won di sana. Hahaha, kau menahan pukulanku dengan talak begitu, itu benar-benar luar biasa, ucap Ji-won. Ji-won berkata, baiklah, aku akan mengambil kekuatan itu. Orang besar, aku pasti akan mengambilnya, ucap Ji-won. Di sana, aku tidak akan memaafkanmu. Tiba-tiba saja teriakan terjadi seperti itu. Ledakan energi juga benar-benar dirasakan oleh Ji-won. Beraninya kau menggores topeng yang diberikan oleh sang dewa langsung padaku. Beraninya kau melakukan itu. Energi kosmo terpancar di tangannya dan terkumpul, semuanya akan meledak di sana. Kini diperlihatkan muka asli dari Ji-won yang sepertinya, maksudnya adalah Virtus yang sepertinya adalah seekor beast atau ya seekor naga tua. Aku akan mencabik-cabik dasar serangga. Di sana dia mendekati Ji-won dengan penuh serangan. Serangannya benar-benar sangat kuat, rasa tekanan yang sangat kuat, dan sebuah tangan mendekat. Di sana Ji-won hanya melihat kedatangan tangan itu. Begitu ya, itu yang kau cari dari awal bukan? Kau memang tidak berniat untuk menghentikan kami. Kau memang ingin membunuh kami, ucap Ji-won. Di sana Ji-won berusaha menghindar, meskipun dengan kekuatan abadinya dia berusaha menghindar. Teknik gerakan sekejap itu lumayan hebat, namun tiba-tiba saja Hakim Virtus berada di belakangnya. Merepotkan, ucap Ji-won terdorong oleh tangan yang sudah sampai di depan muka Ji-won. Dibantinglah dia ke tembok dan memantul beberapa kali. Ledakan terjadi di sana saking dahsyatnya bantingan atau lemparan Hakim Virtus. Hakim Virtus melihatnya. Dia tidak tahu apakah dia mati atau tidak. Namun di sana untuk memastikannya dia menembakkan beberapa laser kuning yang sebelumnya menghabisi orang-orang di sana. Ledakan pun terjadi. Sementara itu Mark menerima telepon. Sama seperti yang dikatakan ketua tim Lina, orang itu ada di sini. Rupanya sebelumnya Lina yang berada di tim 4 pendaftaran menelepon Mark untuk mencari tahu di mana Ji-won berada. Lina berada di tempat pendaftaran. Dia berkata, syukurlah, yang penting kau aman. Sementara itu orang di sampingnya berkata, dia sudah pulih dari cedera separah itu. Ya, aku rasa belum saatnya untuk merasa lega sambil melihat bekas ledakan yang ada di sana. Mark berkata, apa maksudnya itu? Ya, aku rasa aku tidak tahu apa dia baik-baik saja atau tidak, ucap Mark. Hakim Virtus berdiri di sana memandangi tubuh Ji-won yang terkapar. Dia ada di sini, tapi aku rasa dia benar-benar tidak aman, ucap Mark. Begitulah semuanya berlalu begitu saja. Sejujurnya ini mengejutkan, ucap Hakim Virtus. Dia mampu pulih berdasarkan dari tingkat kerusakan seperti ini. Dan terlihat Ji-won kembali terluka parah, tubuhnya terlepas dari badan dan kaki, kepalanya terbakar dengan hangus. Entah bagaimana nasibnya, namun untuk memastikannya sekali lagi Hakim Virtus akan menggunakan kekuatannya. Aku tidak tahu bagaimana peradaban tingkat terendah bisa mendapatkan kekuatan yang begitu besar, tetapi untuk memastikan itu, bersiaplah. Saat dia akan menyerangnya sudah berakhir sekarang, namun tiba-tiba saja dia mendapatkan suatu telekinesis atau penelpon dari seseorang. Tunggu sebentar Virtus,
Apa maksudmu? Tunggu sebentar. Dia menahan serangannya. Kiranos, ada apa? Rupanya itu ada Kiranos, orang yang mendaftarkan Jiwon untuk turnamen GSP. Ada apa Kiranos? Di sana Kiranos berkata, orang bumi itu sudah terdaftar untuk mewakili bumi di turnamen GSP, ucap Kiranos sampai memakai telepatinya. Ngomong kosong macam apa ini? Dia sudah di sini selama ini. Bagaimana dia bisa mendaftar? Soal itu, ucap Kiranos. Ya, kita akan dibawa 30 menit yang lalu. Para penonton berkata, daftarkan mereka. Mereka yang mengira bahwa Jiwon lemah dan bisa mengambil keuntungan jika mengalahkan Jiwon yang peserta terlemah dari bumi. Daftarkan mereka. Kenapa kau rasis? Daftarkan mereka. Daftarkan. Orang-orang itu berkata begitu. Hei dasar rasis, daftarkan saja mereka. Kau tidak bisa lolos dengan omong kosong ini, sadarlah. Namun di sana Kiranos berkata, kau tidak bisa lolos dengan omong kosong ini, sadarlah cepat. Omong kosong apa itu maksudmu? Dasar rasis, kau mengintimidasi kami dan kau mengecualikan kami orang bumi. Dasar rasis. Benar, cobalah untuk bersikap fleksibel dengan pekerjaanmu. Asar bajingan, sadarlah kalian rendahan. Namun di sana tiba-tiba ada yang berkata, permisi. Bukankah ada sistem pendaftaran sementara peserta tidak dapat hadir di sini? Kenapa kita tidak pakai saja itu? Penonton yang lain juga berkata, ya. Setelah dia memberikannya dan menyebutkan hal itu, aku juga ingat ada hal semacam itu. Tapi aku tidak begitu mengetahuinya. Kiranos berpikir, tentu saja kalian tidak akan tahu, itu bukan kebijakan untuk peradaban tingkat rendah seperti kalian, ucap Kiranos. Tunggu, kalau aku menggunakannya dengan baik, mungkin ini akan berhasil, ucap Kiranos. Dia mengambil sesuatu. Baiklah, aku mengerti. Mengambil sebanyak mungkin kertas, formulir, dan diberikanlah itu kepada Lina. Jika kau mengisi dokumen ini sendiri, aku akan memberikannya padamu. Aku akan mendaftarkanmu sebagai perwakilan bumi. Baiklah kalau begitu. Mereka melihat-lihat kertas itu. Nah, jika tidak, maka pulanglah dan hentikan omong kosong ini, ucap Kiranos. Namun di sana, tunggu dulu, apa ini? Ini bukan dalam bahasa umum, ini ditulis dalam bahasa peradaban tingkat atas. Kami tidak mengetahui apa ini. Bagaimana aku bisa mengerti coretan-coretan bahasa ini? Hah, kau tidak tahu? Ucap Kiranos yang merasa senang. Sayang sekali, kalau begitu kalian tidak bisa mendaftar. Namun di sana, aku tidak bisa tahu sekarang. Sekarang berikan aku sesuatu dalam bahasa umum. Dasar kau curang. Tidak, kami tidak punya yang seperti itu, ucap Kiranos. Sistem pendaftaran sementara dibuat demi kenyamanan peradaban yang lebih tinggi. Jika kalian ingin mendapatkan hal itu, kalian harus mendaftar dengan cara ini. Jadi wajar saja ini ditulis dengan bahasa yang mereka ketahui. Tidak, ini tidak akan berhasil, ucap penonton sekarang. Setelah aku pikir-pikir, kenapa aku begitu ingin mendaftarkan dia? Ya benar juga, jika tidak ada yang cocok, bawa saja pesaingnya sendiri. Namun di sana tiba-tiba saja Lina mengambil pulpen dan menulis sesuatu. Apa itu? Kenapa dia mengerti tentang hal itu? Sepertinya Lina mengalami pusing karena sesuatu. Lalu dia menulis dan mulai mendaftarkan sesuatu. Apa kau tahu bahasa itu? Ucap mereka. Tidak mungkin, ucap Kiranos yang melihat semuanya dan mengetahui hal itu. Tidak mungkin, mereka pasti cuma menggertak. Tidak mungkin peradaban yang lebih rendah bisa tahu bahasa ini. Namun Kiranos memeriksanya. Bagaimana mungkin peradaban rendah sepertimu bisa membaca dan menulis aksara itu? Dengan pikiran penduduk bumi, bahkan simbol dalam bahasa ini seharusnya sulit untuk dibedakan. Namun akhirnya dia menyadari sesuatu. Tepat sekali, bagi seorang peradaban tingkat rendah, jadi pasti ada seseorang yang di sekitar sini membantunya secara rahasia. Itu pasti mereka, bukan? Akhirnya kita dipindahkan ke scene sekarang. Di sana Hakim Virtus yang sudah mulai telepati bersama Kiranos menyimpulkan hal itu. Mereka menyimpulkan bahwa ada tingkat atas yang membantu Lina sebelumnya. Seseorang di antara mereka mungkin diam-diam membantu. Kurasa itu mungkin saja, tapi tetap saja jika penduduk bumi itu menulis naskah itu sendiri, mengenali perbedaan antar karakter seolah-olah itu hal yang biasa, dan menghafal jutaan kata dalam kosakata sekaligus, bahkan mereka menghafalnya, mereka tetap akan kesulitan memahami dalam kalimatnya, bukan? Jadi itu berarti mereka tidak hanya menghafal kata-kata, mereka juga menghafal setiap kemungkinan struktur kalimat. Itu mustahil, akan sulit bagi peradaban yang mengkhususkan dari dalam bahasa seperti milikku, tapi membantu mereka tidaklah ilegal. Jadi kita tidak dapat membatalkan pendaftaran mereka, ucap Kiranos. Mungkin lebih baik mendaftarkan atau menghentikan pendaftaran untuk saat ini. Baiklah, ucap Virtus. Aku mengerti, aku akan memikirkannya lagi. Sambil melihat tubuh dari Jiwon yang sudah terbelah dan tercabik-cabik, tangannya tidak tahu di mana, kaki dan badan sudah terpotong begitu saja. Pertama, mereka memiliki seorang yang bersedia mempertaruhkan nyawa.
untuk mereka yang menyelamatkan mereka. Dan sekarang mereka punya orang yang membantu diam-diam mengajari mereka bahasa peradaban yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan Kirano. Seolah-olah seluruh alam semesta memohon untuk menyelamatkan orang ini sambil memulihkan topeng yang sebelumnya dilukai oleh Jiwon. Baiklah kalau begitu, kali ini aku akan membiarkannya berlalu. Tapi sepertinya aku harus menahan tipuan kecilmu itu. Di sana Virtus melakukan sesuatu pada Jiwon. Dia memberikan cahaya aneh. Ketua tim, ucap Mark yang melihat kejadian itu. Haki membawa Majinwo dan beberapa bajingan bersamanya. Lalu tiba-tiba saja mereka menghilang. Apa menghilang? Mereka berdua terkejut. Kau baru saja menyebut saudaraku bajingan. Dasar bajingan. Kenapa maksudmu? Apa maksudnya menghilang? Di sana Kirano menghentikan omongan mereka. Berhentilah bereaksi berlebihan. Tolol. Keduanya langsung dipindahkan ke ruang pemulihan untuk para pesaing. Apa kalian tidak tahu itu? Kenapa tiba-tiba nadanya menjadi informal pada kita? Begitu ya, terima kasih. Kalau begitu, sekarang keluar dari sini, aku sudah muak. Seminggu kemudian, rupanya benar saja, mereka berdua dipindahkan ke ruang pemulihan. Yang satunya lagi sudah sembuh, sementara itu, entah mengapa di sini Jiwon belum sembuh. Di sini terlihat bahwa Jiwon masih memakai peralatan penyembuhan. Ketua tim, ucap Mark. Apa benar berpikir bahwa makhluk compang-camping itu masih bisa bersaing? Jangan khawatir, ucap Lina, dia pasti akan segera membaik. Sudah lama sejak kau membuat pernyataan seberani itu. Namun tiba-tiba saja seseorang menginterupsi mereka. Bagiku dia tampaknya hampir tidak bisa bertahan hidup. Dia adalah komandan tim GSP Bumi, Clarsif Eve. Komandan berkata, sepertinya aku terlalu percaya padamu, ketua tim Lina. Oleh karena itu aku akan melanjutkan dengan pesaing yang direncanakan semula untuk pertandingan dalam 2 hari. Namun di sana berkata, Lina, tolong Anda bisa memberi waktu kami sedikit lagi. Namun tiba-tiba saja seseorang berlari dari belakang. Ketua tim Lina, jangan tertipu oleh penipu itu. Dia melompat ke atas, melompati sang jenderal dan mendarat begitu saja di depan mereka semua. Dia berkata, percayalah padaku, sambil tersenyum. Dia berkata begitu, percayalah padaku, manusia terkuat di bumi, Marsha Blade. Rupanya sepertinya orang ini akan menggantikan Jiwon dalam turnamen GSP. Bangun Jiwon. Namun di sana Lina tidak peduli dengan hal itu. Cepat bangun. Namun di sana sebuah tangan menghampiri pundak dari Lina. Jangan terlalu khawatir, itu adalah tangan sang jenderal. Marsha adalah penduduk bumi terkuat saat ini dan telah dipilih secara pribadi olehku, ucap jenderal. Selain itu, pakaian yang dikenakannya adalah puncak dari semua pengetahuan yang telah dikumpulkan manusia sejauh ini. Setelah pertandingan ini tidak akan ada peradaban yang berani meremehkan kita, penduduk bumi lagi. Dengan muka serius dia berkata seperti itu. Peringkat peradaban 10.320 bangsa Berserian. Planet asal mereka terdiri dari bantuan yang sangat padat dengan lava gas beracun yang menyembur ke segala arah. Tempat itu dikenal sebagai neraka. Kali ini di sana Lina sedang mendemonstrasikan tentang lawan yang akan dihadapi oleh bumi sekarang. Mereka menghadapi beberapa orang yang tersebut yang sangat kuat untuk bertahan hidup dari lingkungan seperti itu. Berzerian harus mengembangkan tubuh mereka hingga batas yang ekstrim. Lawan kita saat ini adalah Crocs Jaybreak. Inilah profilnya. Terkenal bahkan di antara mereka yang kemampuan fisiknya yang unggul, yang harus kita perhatikan selama pertandingan ini. Namun di sana tiba-tiba saya dipotong. Sudah cukup, aku sudah bosan. Jadi mereka berada tingkat peradaban yang sama dengan kita, iya kan? Intinya kita tidak terlalu berbeda jauh. Itu sudah cukup, Rina. Kau boleh pergi sekarang. Ini adalah manajer tim tempur, Marshal T. Sambil mengupil dia berkata begitu. Di sana Lina benar-benar kesal dengan mereka semua karena meremehkan pertandingan GSP. Aku dengar cabang PR saat ini bentrok dengan alien bajingan ini. Sepertinya kau tidak punya tempat untuk hal ini. Sayang sekali, kau seharusnya lebih berhati-hati, ucap sang manajer. Kontestan pertandingan berikutnya silahkan menuju ruang tunggu. Pemberitahuan muncul di sana dengan sebuah drone. Sang jenderal lalu berikut anak buahnya juga berkata, baiklah kalau begitu sekarang giliran kita. Di sana Lina berkata, tunggu sebentar, bukankah baiknya kita memiliki strategi yang sudah kita siapkan? Namun di sana sudah cukup, sudah aku bilang cukup, kita tidak butuh strategi, nikmati saja acaranya. Dengarkan ini, kau dari mana semua rasa percaya ini berasal? Ucap Lina yang marah mendengar semua kepedean itu. Kau terjebak di bumi, jadi kau tidak mengerti betapa berbahayanya ruang angkasa ini. Alien itu tidak mematuhi aturan bumi, kau tahu. Kita hanya bisa mengalahkan peradaban yang lebih unggul melalui strategi dan analisis. Dengan kata lain, kemenangan bergantung pada sepenuhnya taktik kita.
terutama alam kekuatan manusia berada di dasar alam semesta. Asal kau tahu saja mentar, tiba-tiba Saing Jenderal menembakkan pistol. Ketua tim Lina, dia berkata begitu. Ini bukan pidato yang menginspirasi sebelum pertandingan, tapi lihatlah. Lihat, bukankah kau sendiri juga sudah terlalu jauh dari bumi? Kurasa kau terlalu meremehkan kekuatan umat manusia. Rupanya di sana Blade berhasil mengambil peluru yang ditembakkan oleh Jenderal. Patua itu dia benar-benar melepaskan pelurunya dan menembakkannya padaku. Di sana Blade berhasil menghentikan pelurunya. Sepertinya itu adalah upaya terakhir dari para penduduk bumi sambil mengaktifkan kekuatan dari baju tempurnya. Bahkan kita manusia telah mendedikasikan berabad-abad terakhir untuk memenangkan turnamen ini, menghancurkan segalanya termasuk anggaran, waktu, lalu tenaga kerja kita. Apa kau mengerti? Kau tidak seharusnya meremehkan manusia bumi, ucap Blade yang sudah berubah menjadi mode tempurnya. Dia bersiap-siap. Jadi tolonglah, percayalah padaku, ucap Blade sambil berlari. Dia berkata, sekarang tolong dukung aku dengan penuh semangat, Ketua tim Lina. Adios. Hahaha. Di sana Lina entah mengapa dia tidak percaya dengan Blade. Kita dipindahkan ke arena GSP. Para hadirin yang terhormat, terima kasih telah menunggu begitu lama, ucap sang MC. Selanjutnya babak penyisihan ke-8 akan dimulai. Kapan Ketua tim Lina akan datang? Di sana ada Mark yang sedang mengemil sesuatu. Makhluk yang aneh diemil oleh Mark, entah makhluk apa itu. Lalu ada seseorang yang menyapa, kenapa kau makan di sini sendirian? Rupanya itu adalah Lina. Apa ini bisa dimakan? Sambil mengambil makanan milik Mark. Sejujurnya aku bertemu dengan orang-orang yang mengaku mengenalmu. Kenalanku, ucap Lina. Siapa mereka? Dan itu adalah mereka berdua, orang dari planet lain. Apa kalian mengikutiku? Hanya kebetulan saja, kebetulan. Ngomong-ngomong, keberuntunganmu dalam pertandingan ini cukup bagus ya. Pertandingan ini seharusnya mudah dimenangkan, tapi ada apa dengan wajah kalian itu? Sementara itu MC berkata, baiklah kalau begitu, kontestan silakan masuk. Peringkat peradaban 12.700, peringkat paling bawah, tidak ada tempat untuk mundur perwakilan dari bumi. Inilah dia, Blade, Martial Blade. Dia masuk dengan percaya diri, mengangkat kedua tangannya dan berpose dengan sekeren mungkin. Di sana dia kebingungan, siapa Martial Blade? Kemana orangnya sebelumnya? Siapa orang itu? Bukankah orang lain menjadi perwakilanmu? Sepertinya dia masih dalam kapsul pemulihan. Bagaimana kau tahu? Ucap Lina. Apa kau tahu ini? Sambil memperlihatkan gelang yang dipakainya. Tunggu, apa itu penekan kekuatan? Ucap Lina. Ya, karena ketika aku terbangun dari kapsul pemulihan, benda ini terpasang di gelang tanganku. Tergantung pada makhluk yang ditekan, posisi dan bentuknya mungkin berbeda, tapi sepertinya dia juga harus memakainya. Lina berpikir, coba pikirkan, bukankah ada sesuatu yang mencurigakan di tubuhnya? Sesuatu yang mencurigakan ya. Setelah diingat-ingat lagi, ya sekarang setelah aku ingat, mengenakan sesuatu di lehernya. Bukankah itu gelang penekan kekuatan? Penekan kekuatan memangnya apa fungsinya? Ucap Mark. Persis seperti namanya, itu menekan kekuatan kosmo. Beberapa kemampuan dapat menguras nyawa bahkan dengan penggunaan yang singkat. Beberapa peradaban dengan kekuatan sosmo mungkin akan ditekan kekuatannya untuk menekan peredam di planet lain. Begitulah fungsi dari gelang ini. Dan peredam kontestan tidak dapat dilepas di luar arena, hanya bisa dilepas di dalam arena. Jadi teknik bela diri yang dia gunakan bukan sekedar pertarungan, tepatnya itu adalah dihipotesiskan sebagai semacam kekuatan kosmo ya, ucap Lina. Meskipun regenerasi cepat jarang terjadi, itu bukanlah hal yang tidak diketahui. Tapi berdasarkan kemampuan bumi kuno sepertinya yang disebutkan oleh Majinol, rasanya terlalu berbeda dengan yang diberi label kekuatan kosmo. Lina dengan hipotesisnya dia berkata, aku rasa Majinol itu tidak memiliki kekuatan kosmo. Itu benar-benar hal yang dimiliki oleh Majinol dari bumi. Sebenarnya apa yang terjadi saat Majinol disegel? Kontestan berikutnya silahkan masuk. Lalu kontestan berikutnya pun masuk. Namun di sana terlihat sesuatu yang aneh. Sepertinya kontestan yang akan menjadi lawannya sudah terkapar tidak berdaya. Survivor salah satu lingkungan paling keras di alam semesta. Peringkat peradaban 10.320, perwakilan Baiserian. Namun di sana seseorang berkata, hei datanglah dan verifikasi apa penduduk itu adalah penduduk bumi yang kau maksud. Rupanya itu adalah si Pixie yang kemarin dibantai oleh Jiwon. Ya Tuhan, kurasa wajahnya sulit dikenali melalui topeng itu, tapi itu mungkin dia. Semua bentuk penduduk bumi memiliki bentuk yang sama, jadi aku tidak yakin. Aku diberitahu bahwa dia akan berkompetisi sebagai perwakilan bumi, ucap orang itu. Jadi itu benar-benar dia ya. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara bunyi kelereng krok, krok, krok.
Namun yang keluar bukan Croc Jaybarik. Di sana yang keluar bukan Croc Jaybarik, namun seseorang dengan tubuh yang kecil namun terlihat garang. Tunggu, itu bukan dia, ucap penonton. MC pun berkata, "Hei, siapa kau berani masuk pertandingan seorang lain seperti ini dan merusak pertandinganku? Aku adalah Twinkie, peradaban dari Pixie. Aku salah satu dari mereka." "Apa? Seorang Pixie, ketua tim? Apa ini serius?" ucap Mark. Namun di sana MC berkata, "Berhenti mengganggu pertandingan, bawa keluar konstantannya, dasar bajingan. Jika kau mencari Croc Jaybarik, dia sudah tidak berpartisipasi dalam pertandingan ini. Jadi, bagaimana kalau aku menggantikannya?" ucap Twinkie. "Ngomong kosong macam apa ini? Di area suciku, keluar sekarang," ucap MC. "Apa yang kau lakukan pada Croc?" ucap para penonton. Orang itu benar-benar gila ya. Namun di sana tiba-tiba saja si MC mengeluarkan kekuatannya. "Diamlah, dasar bodoh!" Entah apa yang dilakukan, tapi dari teriakannya saja sudah mengganggu mental para penonton dan semua orang di arena. "Sebaiknya kau memilih kata-katamu berikutnya dengan hati-hati, dasar berandal, atau tidak aku akan menghabisimu." Twinkie berkata, "Kalau begitu mari kita langsung saja ke intinya," ucap Twinkie. "Hanya karena konsentrasi GSP dia belum menghadapi hukuman apapun. Penduduk bumi ini adalah pembunuh, orang yang membunuh keluargaku dan tak berdosa di peradabanku. Seorang bumi membunuh seorang Pixian. Memangnya itu bisa terjadi?" ucap penonton yang lain. "Itu agak konyol, namun aku mengerti bahwa ini sulit dipercaya, tapi itu benar apa adanya. Seperti yang kalian ketahui, semua Pixian memakai penekan kekuatan. Monster kejam itu mengeksploitasi kelemahan dan membunuh kerabatku. Tolong berikan aku kesempatan untuk membalaskan dendam atas orang-orangku yang mati secara tidak adil di tangannya." Namun di sana para penonton berkata, "Benarkah itu?" Sang MC juga berkata, "Benarkah itu? Itu benar-benar terjadi. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku dengar pusat promosi di jalan hancur total. Setelah ku ingat-ingat lagi, jangan-jangan itu benar." Mark berkata, "Ketua tim, sepertinya ini benar-benar masalah." Namun di sana Lina berkata, "Jangan khawatir." Seolah-olah ada yang mempertimbangkan usahaan konyol itu. Namun tiba-tiba saja, "Baiklah kalau begitu aku memperbolehkannya. Pertandingan ini akan diganti." Lina kaget dengan kejadian itu. "Apa? Bisa diganti?" Di sana MC berkata, Seorang warrior yang mempertaruhkan nyawanya untuk menggantikan kontestan lain demi membalaskan dendam keluarganya ini jauh lebih menghibur daripada menonton pertandingan biasa, ucap MC. "Tidak masuk akal, tolong tunggu sebentar," ucap Lina akan mengangkat tangannya. "Ketua tim, jangan lakukan itu." Namun tiba-tiba saja yang berkata, "Permisi," salah satu penonton dari planet George atau Crocs. "Kalau begitu apa yang terjadi pada ras kami jika kami..." Namun sebelum omongannya selesai, kepalanya meledak begitu saja. Dar. "Cepat turunkan tanganmu, Lina." Kepalaku. Lalu si MC dengan mic-nya, "Pertandingan sudah tertunda terlalu lama, ayo kita mulai saja pertandingan ini." Sementara itu, di bawah wewenangku, izinkan aku memperkenalkan kontesan pengganti kaum Bezerian. Dia adalah Twinkie dari Pixian. Sementara itu, Blade yang pusing mendengar omongan yang sebelumnya dikeluarkan oleh sang MC. Dia berkata, "Kepalaku, apa baru saja yang terjadi?" Peringkat 1300 dalam peringkat peradaban galaksi, peradaban mekanik teratas dalam semesta, perwakilan Pixie. Dia adalah Twinkie. Twinkie itu benar-benar menunjukkan muka psikopatnya. Akankah dia mampu membalaskan dendam kematian atas saudaranya? Mari kita lihat. Kalau begitu, kita mulai pertandingannya. Sekarang mari kita mulai pertandingannya. Grup ke-8 babak penyisihan. Mulai. Namun di sana Blade yang masih ngahulang, dia masih tidak tahu dan belum sadar dengan apa yang terjadi. Mati, dia diteriaki begitu. Namun akhirnya di tempat yang lain, Direktur Clarice seorang berkata begitu, "Apa yang kau lakukan di sini dengan santai?" Rupanya itu adalah Lina. "Kau harus pergi protes ke panitia turnamen sekarang juga." "Protes melawan apa? Lawan berganti selama pertandingan. Bukankah kita harus protes?" ucap Lina. "Ini jelas melanggar aturan turnamen." "Terus kenapa kalau itu berubah?" Di sana Lina bingung. "Apa maksudmu? Bukankah kau sudah melihat siapa yang memerintahkan pertandingan itu untuk dilanjutkan?" "Salah satu dari 6 dewa alam semesta, Espadion, Leviadon." Rupanya MC itu bernama Leviadon. Setelah kita tidak lama atau tidak mengenal orang ini sejak lama, rupanya orang ini bernama Leviadon. Mulai sekarang kita akan panggil orang itu Leviadon. Siapa yang mungkin bisa menghentikan putusan dewa? Lina pergi ke sana dengan kesalnya. "Cih," ucap Lina, "jadi aturan turnamen ini tidak berarti apa-apa ya sejak awal," ucap Lina. "Baiklah kalau begitu, aku akan perlakukan sama dengan cara yang sama."
Lalu eksekusi pembunuhnya, ucap para penonton di arena sambil dilempari oleh beberapa barang. Suasana hati orang berubah tiba-tiba. Kenapa, ucap Blade. Lalu siapa orang itu melihat ke arah Pixie atau Twinkie. Dia bukan orang yang kulihat saat pengarahan tadi pagi. Tapi itu tidak peduli apapun yang terjadi. Pasti ada terjadi gugatan dan itu bermasalah, ucap Blade. Lalu ya tidak peduli apapun yang terjadi, pertandingannya sudah dimulai. Blade sudah mau bersiap-siap dengan posisinya. Lalu tujuanku tidak berubah, bersiap dia akan memukulnya. Ya, Twinkie melihat pukulan itu datang. Aku hanya perlu menghancurkan musuh di hadapanku demi umat manusia, ucap Blade. Namun pukulannya dihindari oleh Twinkie dengan mudah. Refleks yang bagus, tapi itu belum selesai. Mari kita mulai lagi. Blade menggunakan kekuatan lompatannya, diberi beberapa dorongan dari Jet di belakang punggungnya, dan di sana dia akan menghajar si Twinkie itu. Beberapa pukulan terjadi, namun Twinkie itu berhasil menghindari semua pukulannya. Twinkie itu berhasil menghindari begitu saja. Itu gila, dia tidak main-main, ucap Mark yang menonton di bangku penonton. Sementara itu orang lain juga berkata, makhluk bumi itu melakukannya dengan lebih baik dari yang kuduga. Serangan terus-menerus membuat Twinkie tak berdaya. Namun tiba-tiba saja Blade mengeluarkan suatu jurus yang bernama Hyper Energy. Terkumpul energi yang sangat aneh di bagian tangan Blade, lalu melemparkan energi itu dan berkata, Buster Punch. Dar, ledakan terjadi di sana. Arena lantai benar-benar hancur berkeping-keping karena kekuatan yang luar biasa. Apa ini adalah akhir dari Twinkie, ucap Leviathan. Ini mungkinkah, ucap para penonton di sana. Kontestan Marcel memberi isyarat seolah-olah dia yakin akan menang, ucap Leviathan, sang pembawa acara. Ya, di sana Marcel atau Blade sudah mengangkat tangannya seolah-olah dia menang. Sekali lagi, kau telah menyelesaikan misi yang mustahil, ucap sang jenderal. Sama seperti pertama kali aku bertemu denganmu. Kita akan diberikan beberapa flashback tentang siapa si Blade ini. Blade adalah seorang prajurit di bumi. Dia telah mengalami beberapa pertempuran dan beberapa peperangan yang sangat hebat di bumi, di mana Jenderal Agung kita bersembunyi. Akhirnya saat itu mereka sedang tersedak atau terdesak oleh beberapa komplotan musuh. Kenapa kau tidak menyerah dan keluar, ucap orang yang menjadi musuh mereka. Namun di sana Jenderal berkata, prajurit muda, dengarkan ini, aku akan menarik perhatian musuh sementara mereka teralihkan padaku. Kaburlah, beritahu markas-markas besar tentang lokasinya, ucap Jenderal, dan pastikan untuk membasmi kelompok pembunuh ini. Kelompok pembunuh ini masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu terdengar sebuah tembakan. Jadi di situ kalian tikus-tikus kecil bersembunyi. Lalu tiba-tiba saja Blade menembakkan beberapa peluru. Namun Jenderal berkata, apa yang kau lakukan? Misi kedua Jenderal untuk memusnahkan kelompok pembunuh ini akan melaksanakan kami segera. Jangan bodoh, tunggu, jangan pergi. Itu akan menjadi sesuatu yang... Namun setelah lama tidak melihatnya, dan kejadian pun begitu cepat. Yang terjadi adalah Blade berhasil menghabisi para pemberontak itu. Ya, setelah ini haruskah kita kembali ke markas bersama untuk misi yang berikutnya, Jenderal, ucap Blade. Itulah yang terjadi pada Blade sampai saat ini dan alasan kenapa dia menjadi perwakilan bumi. Namun tiba-tiba saja Leviathan berkata, tidak, siluet ini dalam asap itu, mungkinkah? Ya, itu benar, itu adalah Twinkie. Pertandingannya belum berakhir, tapi apa dia sudah terluka? Namun tidak ada pergerakan apapun yang dilakukan oleh Twinkie. Di sana Blade berkata, itu benar-benar ketahanan yang luar biasa. Kalau begitu, kecrak. Tiba-tiba saja tangan Blade terputus begitu saja. Blade yang bingung dengan keadaan itu. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Jenderal juga kaget dengan hal itu. Ya, benar, apa yang terjadi? Lengan kiri Blade telah putus. Tiba-tiba saja Blade mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Dia berteriak, apa ini? Apa yang barusan terjadi, ucap Blade. Apa yang membuatmu terkejut? Bukankah kau pernah melawan anak-anakku sebelumnya, ucap Twinkie. Apa maksudmu? Ya, sepertinya kita tahu bahwa Twinkie mengira Blade adalah Jiwon ya, yang sudah membantai anak buahnya. Sementara itu Twinkie mengeluarkan kekuatannya kembali dan armor yang dimiliki Blade itu pun hancur dengan mudah. Dia terlempar ke belakang dengan kerasnya, terkapar begitu saja. Apa-apaan ini? Apa orang-orang ini benar-benar membunuh Tuan Piki? Hey Vlog, cek orang ini, lihat mukanya, apa benar orang ini yang kau maksud, ucap Twinkie. Di sana anak buahnya yang bernama Vlog, dia mengecek muka dari peserta tersebut, namun dia mengatakan tidak, orang ini adalah orang lain, bukan orang ini yang menghabisinya.
Aku tahu itu, ucap Twinkie. Tidak mungkin Pak Fikri dan Vlog bisa jatuh ke tangan orang bodoh seperti ini yang maju ke arah Blade dengan kekuatan yang sangat besar. Hei, ucap Twinkie sambil berkata dan melihatnya dengan rendah. Di mana bajingan itu? Twinkie menghancurkan kaki Marcel, ucap Leviathan sang MC. Marcel mengelihat kesakitan. Sana Jenderal benar-benar kaget dengan apa yang terjadi karena petarung terkuatnya benar-benar diperlakukan seperti tidak ada apa-apanya. Sepertinya dia tidak bisa bangkit lagi. Pertandingannya kini berubah menjadi pertunjukan penyiksaan bagi penduduk bumi. Inilah yang terjadi. Marcel Blade telah diangkat dengan kekuatannya. Kini dia akan dibantingkan begitu saja Twinkie. Namun di sana tiba-tiba saja salah satu jenderal berkata, "Hei alien, dasar brengsek, bukankah itu sudah cukup? Marcel, pertandingannya sudah berakhir, bilang saja kau menyerah." Ucap Marcel Blade. Apa maksudmu, Direktur? Menyerah? Misi yang melibatkan kehidupan miliaran manusia. Aku tidak bisa menyerah begitu saja, ucap Marcel. Aku tidak boleh menyerah. Dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya akan menghajar si Twinkie. Namun dar, dengan kekuatan telekinesis yang dimiliki Twinkie, Marcel dihantam ke arah tanah dengan kerasnya. Darah benar-benar memuncrat dari mulutnya. Di sana Twinkie merasa bosan. Serangan terakhir Marcel putus asa berhasil ditahan dengan mudah oleh Twinkie. Sepertinya perjalanan para penduduk bumi di turnamen GSPN sudah berakhir di sini. Apakah ini akhir dari para penduduk bumi? Namun di sana, hahaha, kau pikir siapa kau yang bilang ini semuanya berakhir? Lalu tiba-tiba saja di sana ada ketua tim Lina melemparkan sesuatu untuk mengakhiri perjalanan orang lain. Itu tidak semudah itu. Dia berkata, perjalanan penduduk bumi baru saja dimulai. Akhirnya sesuatu masuk ke dalam arena. Twinkie melihat itu. Apa itu? Kenapa kau membuang sampah ke arena orang lain? Keluarkan dia dari sini. Hei Marcel, sudah bertahan dengan baik, misimu sudah selesai, serahkan sisanya padanya, ucap ketua tim Lina. Namun di sana Vlog berkata, "Yang mulia, dia orangnya, orang yang membunuh Tuan Piki." Orang itu sampah yang baru saja terbang masuk. Sepertinya dia bahkan sudah tidak bisa hidup lama. Namun tiba-tiba saja terdengar serangan kesakitan. Kepalaku. Yah, Jiwon sudah bangkit. Barusan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, tapi bagaimana ini terjadi? Jiwon berkata, "Sialan sebrengsek itu, dia akan mati kalau aku bertemu dengan dia lagi." Sementara itu, di mana aku sekarang, ucap Jiwon yang sudah bangkit, dan gelang penyegalnya pun atau kalung penyegalnya pun sudah terlepas dari lehernya. Di sana Blade benar-benar kesakitan. Sementara itu, ini adalah kejadian ya sebelum Marcel Blade dikalahkan atau sebelum Lina datang. Inilah yang terjadi saat Blade disiksa oleh Twinkie sebelumnya. Ini situasi yang tidak ada harapan, tidak ada peluang untuk melakukan serangan balik, ucap Blade. Sesuai dugaan, meskipun setidaknya aku punya rumah, perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Sementara itu Mark menerima telepon dari ketua tim Lina. Sepertinya kita sudah tersingkir, ucap Mark. Apa kau bilang tadi? Apa maksudmu kau ingin aku datang ke sana tiba-tiba? Rupanya ketua tim Lina sedang melakukan sesuatu. Di sana Mark pun keluar dari arena pertandingan. Gerbang 5 seharusnya ada di sini. Apa yang terjadi tiba-tiba? Hei, kau akan membunuh pasiennya. Rupanya di sana ketua tim Lina mencuri Jiwon dari ruang perawatan. Dia membawanya dengan paksa dan akhirnya berakhir dikejar oleh robot-robot para perawat. Cepatlah ke sini, hentikan orang-orang ini, ucap Rina. Namun mereka berdua malah kabur. Hei, sudah aku bilang hentikan mereka, kenapa kau malah kabur? Bagaimana cara menghentikan mereka? Selain itu apa yang kau bawa? Bagaimana aku bisa menghentikan mereka tiba-tiba? Apa yang telah kau lakukan ketua tim Lina? Dasar gila, ucap Mark. Apa yang sedang kau lakukan? Aku hanya memberi harapan pada penduduk bumi ke sambil mengajak membawa Jiwon yang tidak sadarkan diri. Aku akan menjelaskannya nanti, tapi untuk sekarang kau pancing saja mereka. Gecrak, dan Mark pun dikorbankan dan dijatuhkan untuk ditangkap oleh para perawat robot itu. Akhirnya inilah yang terjadi. Ketua tim Lina berhasil sampai di tempat itu. Sialan, kemana perginya para penduduk bumi itu, ucap Vlog. Penduduk bumi berhenti di situ. Ini adalah peringatan terakhir, ucap perawat. Namun di sana Vlog melihat ke belakang dan kenal dengan wajah Lina yang sebelumnya membantai mereka. Sepertinya perjalanan para penduduk bumi turnamen GSP sudah berakhir, ucap sang MC Leviathan. Namun itulah yang terjadi. Lina melemparkan sesuatu ke arena dan begitulah bagaimana akhirnya Marcel sudah dikalahkan dan Jiwon masuk ke arena.
Hei, apa yang kau lakukan? Ucap Leviathan. Ini tidak seperti yang kau lihat. Diam, ambil sampah yang dibuang wanita itu, lalu keluar dari sini, ucap Leviathan. Sampah, katamu? Seorang warrior yang mengalahkan 2 orang ras fiksi sendirian. Dia bukan sampah, dia di sana tidak lain tidak bukan, dia adalah perwakilan dari penduduk bumi. Dia adalah iblis gila, Machin Wo. Dan bahkan dia bertarung dengan ketua tim atau Judges Virtus dengan mudahnya meninggalkan bagian yang terpenting. Ya, lagi pula itu bukan masalahku. Orang-orang bingung. Virtus yang itu tidak mungkin, dia pasti bercanda. Bukankah dia baru saja meledakkan lantai 2 di jalan Jet? Jika alasanmu mengizinkan pergantian pemain lawan itu adalah memberi mereka kesempatan balas dendam, kalau begitu aku akan bawa target balas dendam yang mereka sebenarnya. Jadi setujui pergantian ini, ucap Rena mencoba untuk melawan Leviathan. Ya, harus kukatakan tingkahnya benar-benar berani. Di sana Leviathan berpikir mengesankan untuk seorang penduduk bumi, ya, tapi sudah terlambat. Pertandingan sudah berakhir. Lihat, dia sudah mati. Dia tidak bisa diganti. Namun tiba-tiba saja, tidak peduli situasinya, tidak peduli kau mengulangi pertandingannya, semuanya sudah selesai. Ini belum berakhir, ucapan atau teriakan dari seseorang berkata begitu. Rupanya itu adalah Blade, Marcia Blade. Aku Marcia Blade belum kalah, dia berkata begitu. Jadi kau masih hidup, ya? Baiklah, aku mengizinkan pergantiannya. Kau sudah berjuang dengan baik, Marcel, sang jenderal. Ini sudah cukup, masa depan bumi semuanya bergantung padamu. Kami akan buat membayar. Akhirnya Lina pun dibawa oleh para dokter robot itu. Mengalahkan 2 orang ras fiksi. Apa maksudnya itu? Bajingan ini. Di sana Twinkie melihat Jiwon yang terkapar tidak berdaya. Tapi orang itu memangnya dia masih hidup, ya? Rupanya setelah masuk ke arena, gelangnya pun tiba-tiba saja gelang pembatasnya atau kalung pembatasnya terlepas dari tubuh Marcel. Ada apa dengan orang itu? Rupanya akhirnya Jiwon sudah bangkit, tubuhnya yang compang-camping sudah sembuh total. Dia berkata, di mana sekarang? Sementara itu di sisi Leviathan, dia berkata, oh, kemampuan regenerasi, ya, tidak buruk. Ini mungkin akan lebih menghibur daripada yang diharapkan. Di sana Jiwon berkata, dari tadi berisik sekali. Sebenarnya di mana aku ini? Aku mencarimu, seseorang berkata begitu di belakangnya. Apa maksudnya? Akhirnya aku bisa membalaskan dendam keluargaku, ucap Twinkie. Apa maksudnya itu? Energinya sama dengan orang-orang yang sebelumnya kulawan. Aku tidak tertarik lagi dengan orang lama seperti kalian. Aku akan pergi saja. Wow, ucap Leviathan sang MC. Dia berkata, apa yang terjadi? Pengganti perwakilan bumi Majin tiba-tiba berjalan meninggalkan arena. Apa dia akan menyerah? Dia memunggungi Twinkie. Pertama-tama aku harus menemukan Lian atau apalah itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Kau bajingan yang keras kepala, ya, bukankah sudah aku bilang aku tidak mau berurusan dengan orang lemah? Lalu tiba-tiba saja Jiwon diangkat oleh fiksi itu dan dibanting begitu saja. Jiwon yang merasa tertantang. Baiklah kalau begitu, aku bahkan menunjukkan belas kasihan padamu, tapi kau tidak menggunakan itu. Bersiap-siaplah untuk menghadapi kematianmu, ucap Jiwon, dan gecrak, dan dia menghajar muka dari Twinkie dengan kekuatan yang dimilikinya. Di sana Jiwon merasakan sesuatu. Apa ini? Kekuatanku sepertinya ada yang salah dengan tubuhku. Sambil melihat tubuh yang sudah terpecah belah begitu. Kau tidak hanya membunuh keluargaku, tapi juga mengejek peradaban kami, ha? Beraninya kau serangga rendahan dari ras rendahan sepertimu mengejek kami. Dia membanting Jiwon dengan sepenuh hatinya dan kecak. Jiwon pun terbanting dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dia muntah darah begitu dia dibantingkan, lalu dia dilempar ke atas. Namun Jiwon berhasil mendarat dengan sempurna. Di sana Jiwon berkata, bajingan jangkung itu, sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa yang dia lakukan pada tubuhku? Aku tidak bisa menggunakan ilmu bela diri apapun kecuali Immortal Spirit Foundation milikku. Kurasa kita tidak punya pilihan lain selain menggunakan itu, ucap Jiwon yang dalam lamunannya berpikir begitu. Tiba-tiba saja Twinkie sudah berada di hadapannya. Aku akan bertarung dengan cara kuno sekali ini. Dan kecak, Twinkie itu berhasil membelah tubuh Jiwon menjadi 2 kembali. Sementara itu Jiwon yang masih sadar dengan keterbelahan tubuhnya. Apa yang bisa dilakukan oleh spesies rendahan sepertimu, ucap Twinkie. Namun gecrak, matanya pun dicolok begitu saja. Mataku. Lalu mulutnya dibuka lebar-lebar. Sepertinya dia melakukan sesuatu. Dia meneteskan darahnya dan menyelipkan ibu jarinya di mulut sang fiksi.
Lalu begitulah jari Majin Won pun putus dan menekan tubuh Pixie itu. Makan ini dengan tenang, dasar bajingan, kecak. Dan begitulah tubuh Majin Won pun habis dihabisi oleh Twinkie sang Pixie. Tubuhnya tidak tersisa, namun kita ingat bahwa Twinkie itu memakan beberapa bagian tubuh dari Majin Won. Itulah yang terjadi. Mengagumkan, kekuatan Twinkie benar-benar luar biasa. Tubuh dari Majin Won, peserta dari bumi, benar-benar tidak tersisa. Itulah yang terjadi, benar-benar menghancurkan tubuh bagian atas Majin Won hingga berkeping-keping. Apa kau suruh aku makan apa tadi? Benar-benar rasanya tidak enak, ucap Twinkie. Begitukah, ucap Majin Won yang rupanya beregenerasi di dalam tubuh atau di dalam mulut sang Twinkie. Saat kau beregenerasi, aku akan menghancurkanmu lagi. Begitukah? Lalu Majin Won yang sudah beregenerasi di dalam tubuh Twinkie, dia membuka mulut Twinkie secara paksa. Kedua tangan muncul dari mulut Twinkie. Maka aku akan memberimu apa yang kau inginkan, ucap Majin Won yang sudah beregenerasi di dalam tubuh. Dan kecak, tunggu dan dar. Darah terpancar di mana-mana. Apakah Twinkie itu mati? Namun yang terjadi adalah Majin Won keluar dari tubuh Twinkie itu yang sambil beregenerasi, tubuhnya menyatu kembali. Majin Won menggunakan energi yang dihasilkan selama regenerasi untuk melancarkan serangan. Ini benar-benar tidak terduga, benar-benar bom hidup. Twinkie namun berhasil mematahkan rahang sendinya untuk mengurangi cedera yang fatal. Rupanya Twinkie itu masih bisa bertahan. Para penonton berkata, siapa yang menyangka kekuatan regenerasi bisa digunakan untuk menyerang begitu juga, benar-benar brutal. Jika dia berhasil mendapatkan satu serangan atau dua serangan lagi, kurasa Twinkie itu akan benar-benar habis. Spesies manusia mungkin bisa memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Kemampuan bertarungmu lebih baik daripada kemampuanku untuk menilai sebuah pertandingan. Seseorang berkata begitu. Tiba-tiba saja di antara mereka ada seseorang yang lain yang memotong omongannya. Sayangnya itu adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki manusia itu untuk menang. Twinkie tidak akan beri mereka celah terbuka seperti itu lagi. Dalam hal itu, kesempatan manusia untuk menang adalah nol, sama sekali tidak mungkin untuk menang. Kau, siapa kau? Kenapa kau ujug-ujug duduk di sini bersama kami? Tidak perlu dingin begitu. Senang bertemu denganmu. Aku adalah jurnalis luar angkasa. Namaku adalah Akarmin. Belum lagi dia bahkan memblokir serangan dari yang disebut-sebut sebagai Virtus yang tak terkalahkan. Bagaimana kau tahu itu? Di sana orang itu berkata, hanya sedikit yang tahu tentang kejadian itu, tapi dia mengetahuinya. Sudah kubilang, aku ini kan jurnalis, aku punya cara sendiri untuk mengetahui keadaan. Jadi kenapa kesempatan manusia itu untuk menang adalah nol? Orang itu yang bertarung sengit melawan Virtus, bukan? Meskipun Virtus hanya menggunakan 1% dari 10.000 kekuatan penuhnya, bertahan hidup setelah itu merupakan prestasi yang luar biasa. Itu terjadi karena dia seorang regenerator. Hampir saja dia selamat. Dan akhirnya Majin Won pun bangkit dengan tubuh yang sempurna. Sambil menjelaskan tentang Majin Won, dia berkata, seekor binatang yang nyaris bertahan hidup tidak bisa dibandingkan dengan seorang pejuang yang bangga dengan kekuatannya. Meskipun begitu, pertahanan melewati seorang judges berarti juga tidak berarti memiliki kemampuan peradaban tingkat ketiga, bukan? Di sana Majin Won sambil diperlihatkan beberapa kali menyerang sang Twinkie. Apa kau meremehkan peradaban tingkat atas hanya karena satu kemenangan? Kemampuan peringkat atas tidak seperti itu. Jangan meremehkan pengalaman peradaban peringkat 1300 dalam alam semesta, ucap jurnalis itu. Dia berkata begitu, dan benar saja ucapan jurnalis itu. Twinkie benar-benar berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya membesar, tangannya pun ikut membesar. Ada sesuatu di belakangnya yang berubah juga menjadi besar, yang siap menghantam Majin Won. Dia berteriak, rasakan ini. Bola besi besar menghantam Majin Won dengan telak kecerak. Dar. Apa, dari mana benda itu? Bukankah benda itu tidak ada sebelumnya? Apa maksudnya benda itu? Benda itu sudah ada sejak awal di sana. Kau ingat kelereng yang dibawa Twinkie? Jadi maksudmu butiran-butiran kecil itu adalah benda itu? Ya, kebanyakan alien meremehkan manipulasi logam sebagai telekinesis magnetik yang sederhana. Namun tidak begitu dengan Twinkie. Twinkie menyempurnakannya dengan kekuatan yang sangat hebat. Para Twinkie bisa mengendalikan logam hingga tingkat molekuler. Dia mendapatkan kejadian bola logam dengan kekuatan ultra tinggi agar bisa mudah dibawa.
Namun di sana Majin terus bergenerasi, dia tidak mau kalah. Dengan gilanya dia menyerang Twinkie itu dengan jumlah logam yang sangat ini. Twinkie benar-benar sangat OP. Majin benar-benar kesusahan melawan Twinkie. Serangannya diblokir dengan bola besi yang menjadi perisai, menjadi pedang, menjadi senjata, menjadi bola besi yang sangat besar. Seolah-olah manusia itu tidak punya kesempatan untuk menang, sedang melawan kapal perang terbesar di alam seluruh semesta. Apa-apaan itu alien fiksi itu punya kekuatan seperti itu sejak dulu dan menyembunyikannya. Apa dia sedang mengejek kita? Mengejek, ya, ucap jurnalis. Ya, dari perspektif peradaban tingkat pertama mungkin itu bisa dilihat seperti itu. Tapi apa maksudmu? Aku tidak bermaksud mengejekmu, tapi jangan marah ya. Turnamen JSP ditonton oleh seluruh alam semesta, iya kan? Dengan kata lain, turnamen ini diadakan 100 tahun sekali. Ini adalah cara raksasa untuk menampilkan teknologi dan keahlian peradaban mereka. Jadi semua itu, jika semua kartu dibuka begitu saja di panggung sebesar ini, maka itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan jika menang, ia tetap sebuah kekalahan. Jika semua kartunya terbuka, itulah yang terjadi. Selain itu, logam yang digunakan Twinkie hampir seperti jantung bagi para alien fiksi. Itulah yang terjadi, terlihat. Sepertinya Twinkie atau fiksi itu berhasil mengalahkan Majin untuk kesekian kalinya. Majin terkapar di sana dengan tangan yang terpotong dari badannya. Seperti biasa, menggunakan kekuatan melawan peradaban tingkat pertama akan dianggap sebagai penghinaan.